kali ini saya akan membuat bunga dengan tools, tapi toolsnya akan saya gerakkan sehingga membuat kelopak yang beda. Seperti apa caranya? Ikutin terus. Pertama-tama saya akan buat putiknya dulu ya. Saya akan buat bunga apa? Yuk, lihat dulu ya. Lihat. Saya gunakan warna kuning muda. Lihat ya, putiknya. Saya akan buat seperti gerombolan bunga ya, lihat ya, kecil aja. Diam, pencet, diam, pencet ya. Kita bikin seperti bubble kecil di dalam seperti ini. Sekarang saya akan bersihkan. Lihat putiknya seperti ini, kecil-kecil ngerombol gitu ya. Lalu sekarang saya akan buat kelopaknya. Ini saya buang dulu. Saya akan beri warna merah muda. Saya kepengen warnanya kalem. Saya hanya tambahkan sedikit pewarna. Lihat ya. Ini saya mau buat bunga sakura, tapi banyak permintaan ke saya yang masuk yang bilang tolong ajarkan cara membuat batang. Jadi sekarang saya akan membuat pohon sakura ya. Nah, kelopaknya sama persis dengan di video yang ini ya. Cuman bedanya kalau di video yang lama putiknya itu keluar masuk, kalau yang ini putiknya sistem dipencet lalu ditahan. Sekarang setiap putik yang kuning saya akan buat 5 kelopak sakura ya. Lihat, perhatikan toplesnya saya putar supaya memudahkan kita membuat kelopaknya. Saya sengaja membuat putiknya bergerombol, jadi nanti kesannya adalah bunganya juga bergerombol ya. Jadi nanti indah dilihatnya. Sekarang ini perhatikan bunga sakuranya udah selesai ya. Jangan lupa ya kelopaknya lihat di video yang ini ya. Nah, sekarang saya akan detail di cara membuat batang. Sekarang saya buat dulu warnanya.
Saya gunakan warna coklat. Oke. Nah, perhatikan sekarang kita akan start membuat batangnya ya. Lihat, perhatikan. Nih, saya lihat cara saya merangkai bunga adalah bunganya ada di sini, sini, dan sini, dan ini kosong karena ini sudah saya siapkan untuk membuat batang. Jadi sekarang saya akan membuat batangnya di sini. Saya akan menyatukan antara batang dengan bunga. Caranya adalah jarumnya saya bengkokkan dulu. Lihat, waktu saya bengkok caranya jempol tahan gini ya. Oke. Nah, lihat sekarang, perhatikan. Sekarang kita masuknya adalah dari sini, dari belakang bunga. Saya akan rangkai seperti ini, masuk, lalu langsung digerakkan, disobek di dalam, baru kita pencet pelan seperti ini, jangan besar-besar ya. Lalu yang di sini juga, tuh, jadi saya seperti ngulir, nah, seperti diulir, seperti huruf S dilekok-lekok gitu ya. Nah, setelah itu sekarang saya akan start batangnya dari bawah seperti ini. Ya, saya sentuh yang tadi sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini boleh dikorek-korek gini. Jangan takut karena semakin kita berani bergerak, hasilnya nanti akan semakin natural ya. Jadi jangan disobek rata gitu, jangan digerakin jarumnya. Ya. Ini. Oke. Sekarang saya bersihin dulu supaya kelihatan. Nah, kita bisa koreksi loh dari atas sini kalau masih kelihatan kok ini bolong. Nah, ini boleh ditambahin dengan coklat di sini jadi batangnya nggak kelihatan bolong. Nah, seperti ini. Kan? Lihat sekarang batangnya saya, pohonnya sudah selesai yang bagian atas. Sekarang saya mau nyuntik yang ke bawah. Caranya gimana? Ini kan kepentok ini. Kita balik. Nah, jadi kita nyuntiknya dari sini ke bawah. Dan selalu biasanya pohon yang di bawah lebih besar. Artinya saya akan nyuntiknya akan lebih lebar di sini. Tetap sama, kita gerakkan dengan bebas jarumnya. Seperti ini. Jangan takut ya. Tuh. Batangnya saya buat lebar di bawah. Sampai dekat dengan pinggir toples. Jadi nanti kesannya adalah pohonnya dari bawah. Nah, seperti ini. Lihat, dari sini pun udah kelihatan nih. Kalau ini bentuknya udah pohon ya. Saya ambil. Nah, sekarang saya akan beri ranting-ranting kecil di sini. Saya akan tambahkan di sini misalkan. Tuh. Nyelip ke belakang bunga. Jadinya natural nanti ya. Tuh. Oke. Lalu misalkan di sini juga boleh ke sini. Nanti kelihatan loh dari depan tuh, yang natural aja, dikit aja, jangan banyak-banyak nanti malah jelek juga. Saya bersihin dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk mempercantik kita akan beri hiasan seperti kayak ada salju. Jadi sekarang ini dibuang, ini kita cuci, kita ambil warna putih biasa. Lalu kita pasang, dan jangan khawatir jarumnya ini bisa kita luruskan lagi. Tuh, saya takut kena karena licin jadi lebih baik saya pakai tisu. Nah, tuh jarumnya lurus lagi. Nah, sekarang saya akan masukkan seperti ini, tegak lurus seperti ini, tahan lalu pencet. Jadi dia keluar putih. Tuh. Oh, masih ada coklat. Oke, putih, pencet. Tuh. Lurus ya tapi ya, jangan miring ya. Masuk, diem, pencet. Masuk, diem, pencet gitu. Jangan gerak. Nah, ini udah jadi. Nah, oke. Sekarang saya akan bersihkan. Untuk kreasi ini memang saya paling suka pakai toples kue kering seperti ini. Karena apa? Karena nanti kita jualnya atau ngasih ke orang tetap di dalam toples ini ya. Dan untuk penampilan clean, bersih seperti itu kita nggak usah pakai penutup. Jadi cukup seperti ini. Langsung kita balik, masukkan lagi di toplesnya dan dijual atau
dihidangkan atau diberikan ke relasi. Saya akan keluarkan, perhatikan. Saya akan turunkan dikit sebentar, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Tada, tuh, lihat. Nah, dan ini sudah siap untuk dijual atau diberikan ke relasi, seperti itu untuk hantaran. Jadi kuncinya adalah hanya satu, latihan, karena jelly art dengan teknik jarum suntik hanya satu kuncinya, latihan. Oke, jadi saya tunggu kreasinya. Boleh tag mention saya di Instagram atau boleh komen di kolom komentar YouTube saya. Oke, sampai jumpa.